Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat ya, meskipun saat ini kita masih terhalang oleh jarak dan waktu karena pembelajaran dari ini. Bertemu kembali dengan Ibu masih dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia dalam submateri strategi dakwah Islam di Indonesia. Agama Islam tersebar di seluruh pelosok Indonesia secara periodik atau bertahap dan dengan strategi yang damai, menyesuaikan dengan adat istiadat penduduk tanpa adanya paksaan dan kekerasan sedikitpun. Strategi dalam penyebaran agama Islam pun dilakukan dengan berbagai jalan dan media. Nah, jalan atau media apa saja yang dilakukan dalam strategi penyebaran agama Islam tersebut? Silakan kalian simak dulu beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan beserta penjelasannya. Strategi penyebaran agama Islam yang pertama di sana yaitu perdagangan. Nah, strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan antara dagang masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai oleh pedagang muslim. Untuk media yang kedua dalam strategi penyebaran agama Islam yaitu melalui proses perkawinan. Ya, pedagang muslim yang waktu itu masuk ke Indonesia, kalau dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antar kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam prosesi perkawinan pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh, para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, di antaranya yang pertama yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Kemudian perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kaungaten, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Media selanjutnya yang digunakan dalam strategi penyebaran agama Islam yaitu media pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren merupakan media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga ilmu keterampilan hidup yang lain. Selain itu, juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Media lain yang dilakukan dalam strategi dakwah penyebaran agama Islam yaitu media kesenian. Nah, di sini kita melihat ada seni wayang ya. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya dilaksanakanlah dakwah Islam. Nah, anak-anakku semua, tadi kalian sudah mengamati dan juga membaca beberapa penjelasan dari strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan di Indonesia. Sekarang, coba kalian analisis mengapa agama Islam sangat mudah diterima
dan sangat berkembang pesat di Indonesia. Bikin analisisnya dalam buku catatan, nanti hasil analisisnya kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.